Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita hari ini. Jadi cerita hari ini adalah sebuah program yang aku inisiasi sendiri dan aku berkolaborasi dengan beberapa pihak untuk mendukung program ini. Jadi program ini adalah nanti akan ada sharing-sharing di grup WA, Instagram dan juga YouTube. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Yang pertama saat ini, yang paling utama adalah kita sehat ya. Karena emang lagi keadaannya kayak gini banget, pandemi corona ini lagi nggak bisa ditolerir banget. Udah banyak banget yang kena positif maupun ODP, itu udah banyak banget. Yang saya syukuri saat ini adalah alhamdulillah saya sehat dan semoga juga keluarga-keluarga saya sehat. Teman-teman semua yang nonton video ini juga sehat dan keluarga-keluarganya juga sehat semua. Yang paling utama saat ini adalah yang penting kita menjaga kesehatan. Jangan terlalu banyak berkumpul dengan keramaian ya teman-teman. Kalaupun harus berkumpul dengan keramaian, mungkin bisa menggunakan masker dan sering-sering cuci tangan pakai sabun ya. Itu yang paling utama di saat ini sebelum saya masuk ke materinya. Oke teman-teman, saya bakal sharing sedikit tentang sebuah ibarat kata sebuah tips ya, mungkin ya sebuah tips yang saya punya. Mungkin teman-teman juga punya beberapa tips yang bisa di-sharingkan, nggak masalah, kita di sini sharing aja, enjoy aja. Saya punya tips, saya bagi ke teman-teman, teman-teman punya tips, bisa dibagikan ke yang lainnya juga. Tapi sebelum saya mulai materinya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Miras Ramadan Putra. Saya alumni dari Fakultas Peternakan Unsur tahun 2019, bulan September kemarin ya teman-teman. Jadi belum terlalu lama lah, masih beberapa bulan gitu kan. Dan memang untuk saya di lulusan saat itu memang tepat waktu sih, ternyata masih 4 tahun jadi masih pas tepat waktu. Tapi yang bikin heran tuh ya teman-teman, ada beberapa yang ada heran gitu, kok bisa gitu Miras lulus tepat waktu padahal jarang di kuliahan, jarang masuk ke kampus. Emang bener waktu kuliah itu saya tuh lebih fokus untuk di luar kuliah, malah kalau ibarat kata tuh kayak 60% kesibukan saya di luar, 40% saya kuliah, kayak gitu. Nah, makanya teman-teman ya, kok bisa Miras tepat waktu, padahal yang lainnya ada yang mungkin telat dikit lah, atau mungkin seberapa lah gitu kan. Tapi emang dari awal, saya sedikit agak flashback dulu. Dulu awal mula saya mulai terjun ke dunia bisnis, pada awal itu pertama kali masuk ke perkuliahan, kurang lebih tahun 2015 ya. Tahun 2015 saya masuk kuliah. Di awal itu ada sebuah program dari Telkomsel, saya cerita sedikit tentang Telkomsel. Jadi kebetulan banget teman saya dia join sebuah program di Telkomsel namanya TAP Apprentice Program. Nah, dari situlah dia ngajak ke saya dan ngajak beberapa teman juga. Kita belajar bareng di situ. Dari mulai TAP itulah saya mulai belajar yang namanya bagaimana cara untuk bisa berbicara di depan umum. Kemudian yang kedua, saya belajar bagaimana caranya agar saya bisa memanage orang. Terus yang ketiga, saya diajarkan bagaimana caranya untuk melakukan sales marketing. Karena emang di Telkomsel pada saat itu kita lebih banyak event-event yang dibuat itu adalah untuk melakukan penjualan atau melakukan penawaran kepada konsumen. Nah, dari situlah kita mulai belajar. Saya kurang lebih ada 3 batch, jadi pada saat itu saya ikut 3 batch kalau nggak salah. Batch pertama, batch kedua, batch ketiga. Satu batchnya itu 6 bulan, jadi total kurang lebih ya 12 bulan, berarti 1,5 tahun saya ikut di Telkomsel program. Setelah itu saya berhenti, saya selesai, nggak melanjutkan batch selanjutnya. Dan dari situ setelah dapat ilmunya, saya menerapkan ilmu yang saya dapat di Telkomsel Apprentice program itu. Jadi pada saat itu, karena di Telkomsel itu sering banget yang ada yang namanya event-event, sering buat event musik, sering buat event konser, atau event lomba-lomba channel sale, itu sering banget. Jadi dari situ lah saya sama teman saya itu berusaha coba deh kita terapin ilmunya yang kita dapat di Telkomsel. Akhirnya kita buatlah sebuah semacam komunitas. Di situ kita buat komunitas yang bisa menaungi kita untuk mempraktekkan ilmu yang kita dapat di Telkomsel. Nah dari situlah kita buat event organizer kan. Di awal tahun 2016 pertengahan kurang lebih saya mulai bangun nih event organizernya. Kita pertama bikin event
seminar publik ya, seminar tentang bisnis, tentang policy speaking dan sebagainya. Kemudian di tahun pertama, di tahun 2016, alhamdulillah berjalan dengan lancar. 2017 mulai ada kendala gitu kan, keuangannya mulai krisis. Pada saat itu ada sedikit kendala untuk bayar ini ya, DP, untuk bayar DP kepada pembicara ya. Pada waktu itu saya pakai artis ya yang cukup lumayan mahal, itu kendalanya luar biasa banget. Sedangkan peserta belum masuk, dan waktu itu kita udah mulai mikir gimana caranya buat nutupin biaya DP-nya. Karena kalau nggak segera di DP, itu artis bisa kepake sama orang lain atau bahkan di cancel gitu kan. Akhirnya kita putar otak, bahkan sampai saat itu pernah kepikiran untuk gimana kalau kita nggak di motor gitu kan. Beberapa kita, udah deh kita dari motor deh untuk DP artis. Tapi kita tahan dulu, coba deh kita usaha dulu sampai peserta mencukupi untuk bayar DP-nya. Kita cari seorang proyek, kita genjot terus tahun kedua. Dan alhamdulillah tahun terakhir itu saya bikin event tahun 2019 ya. Kita bikin event yang cukup gede, lumayan. Bulan Desember itu kita bikin event, dan itu luar biasa banget. Pesertanya antusiasnya luar biasa banget, lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya, bahkan sampai 1.500-an ke atas gitu. Nah, tahun sekarang, itu sedikit penjelasan perjalanan karir saya di dunia bisnis ya. Karena di awalnya memang saya udah basicnya tuh saya event organizer, saya mau manage orang, dan belajar banyak lah tentang event organizer. Nah, dari event organizer juga saya belajar ketemu orang-orang yang luar biasa, ketemu pembicara-pembicara yang notabene emang benar-benar the real pebisnis ya teman-teman. Jadi saya dapat sedikit pencerahan dari situ bahwa bisnis itu lingkupnya luas banget, bukan cuma sekedar di event organizer aja, tapi ada banyak banget tipe-tipenya. Kira saya mulai belajar. Itu sedikit pengalaman saya di dunia bisnis ya teman-teman. Kalau untuk masalah jualan dagang itu saya udah mulai dari zaman SMP itu saya udah kenal yang namanya MLM, multi level marketing ya. Dari SMP saya udah kenal. Kalau pada saat itu memang keluarga saya basicnya senang dagang, senang jualan. Dulu SMP itu saya pernah jualan shopping marketing pernah, kemudian propolis juga pernah. Kalau mama saya dulu Tupperware ya, banyak malah Tupperware itu memang udah sering berbau dengan yang namanya dunia jual menjual, tawar menawarkan, itu udah sering, jadi nggak terlalu basic banget lah ya. Nah di sini saya bakal sedikit kasih tips pada saat itu, kok bisa sih masih kuliah tapi lebih banyak kesibukannya di luar, atau bahkan lebih banyak kegiatannya di luar, kuliahnya tetap jalan, belajarnya juga tetap jalan, kok bisa gitu. Banyak banget teman-teman yang sering nanya kayak gitu ke saya. Ada beberapa hal yang selalu saya pegang teguh dalam diri saya. Ada 3 tips yang mungkin bisa teman-teman sampaikan. Ini tips gambaran aja pada saat itu gimana caranya saya tetap bertahan di dunia bisnis padahal saya masih kuliah dan kuliahnya tetap lancar, gak ada kendala apapun. Saya akan bagikan ke teman-teman. Semoga teman-teman bisa pakai tips ini, boleh dicatat ataupun diingat aja, nggak apa-apa, tipsnya simpel aja. 3 prinsip yang pada saat itu saya pegang itu, yang pertama, saya nggak pengen jadi mahasiswa kupu-kupu teman-teman. Karena pada saat itu awal mulai saya kuliah, saya udah mulai mikir. Di SMA saya udah sibuk organisasi. Di kuliah saya pengen deh lebih banyak lagi kegiatan yang bisa mengasah kemampuan saya, mengasah soft skill saya, atau mengasah public speaking saya. Karena pada saat itu dulu awalnya itu saya tuh orangnya agak sedikit introvert ya, bahkan mungkin introvert banget. Saya tuh agak terganggu kalau misalnya saya berada di lingkungan yang cukup banyak orang, lingkungan yang penuh dengan keramaian, itu saya sedikit terganggu gitu teman-teman. Ataupun misalkan ada teman yang sering ngajak ngobrol, itu saya sebenarnya agak mungkin ibarat kata kayak bahasa kasar itu risik mungkin ya, agak kenapa sih gitu kan, kenapa ngobrolnya sama saya, mending ke orang lain gitu kan. Saya selalu kayak gitu. Jadi emang dulu saya orangnya bukan anti sosial ya, cuman lebih nyaman dengan ketenangan aja kayak gitu, lebih nyaman dengan kesendirian saya. Jadi saya kurang bergaul sama lingkungan banyak, jadi saya kurang bersosialisasi. Kemudian pada saat SMA saya mulai belajar di organisasi ya, saya belajar bagaimana caranya untuk berbaur dengan orang banyak, bagaimana caranya untuk berbicara kepada orang banyak, itu mulai dilatih. Nah saat saya masuk kuliah saya mulai mikir, ini kalau saya nggak belajar lagi, kalau saya nggak cari lingkungan yang lebih luas lagi, bisa-bisa apa yang saya pelajari selama ini sia-sia gitu kan. Akhirnya saya belajar untuk mulai awal kuliah,
Saya cari semua organisasi saya masukin, saya cobain mana yang cocok, saya datengin gitu kan. Ketambah tadi juga saya ikut program dari Telkomsel Apprentice Program itu, dan untungnya dari situlah kita punya banyak banget pelajaran yang bisa saya dapetin gitu. Yang penting di awal itu saya cuma berprinsip saya nggak pengen jadi mahasiswa yang cuma kuliah, berangkat pagi, siangnya pulang, sorenya mungkin praktikum, malamnya ngerjain laporan atau belajar, besoknya berangkat lagi, dan saya melakukan hal yang sama selama 4 tahun ke depan gitu kan. Saya cuma nggak pengen hal itu terjadi sama diri saya. Jadi saya lebih banyak belajar di luar, mencari ilmu, karena kata orang ada bilang bahwa di kuliahan atau dunia akademis itu 20% mempengaruhi masa depan kita. Tapi untuk life skillnya, pengalaman hidupnya itu mempengaruhi hidup kita itu sebanyak 80% teman-teman. Makanya saya belajar lebih banyak di luar perkuliahan. Itu yang pertama. Jadi saya yang pertama nggak pengen jadi mahasiswa kupu-kupu. Itu yang saya pegang. Kemudian yang kedua, saya perlu yang namanya mentor. Jadi saya cari mentor teman-teman. Jadi gini, pada saat itu saya mulai belajar yang namanya dunia bisnis di awal perkuliahan. Saya bingung nih, kalau saya belajar dalam dunia bisnis tapi cuma asal-asalan, dan ternyata terbukti teman-teman, beberapa kali saya membangun sebuah startup yang mungkin bisa dibilang coba-coba bikin jualan daging tapi lewat online gitu kan, walaupun belum sekompleks gitu kan, cuma sekedar by WhatsApp aja. Saya pernah jualan daging gitu kan, daging ayam, daging sapi, dijual, udah di packing bagus, bersih, bahkan konsumen cuma tinggal order lewat WhatsApp aja, barangnya kita angkat ke rumah. Saya pernah bikin itu juga, tapi itu nggak berjalan teman-teman. Karena apa? Yang pertama, saya cuma mulai itu asal mulai aja, modal nekat aja. Jadi nggak ada mentornya, gagal. Kemudian yang kedua, saya juga jualan yang lainnya juga gagal juga. Dan berapa banyak lagi lah masih saya pernah gagal juga. Kemudian saya mikir, kalau saya mulai asal coba-coba mulai bisnis cuma karena kepengen dan modal nafsu aja, modal semangat aja, itu nggak bisa berjalan teman-teman. Akhirnya saya pikir gimana caranya biar saya mulai bisnis, tapi bisnis itu bisa berjalan dan ada yang kebimbing. Itulah saya akhirnya saya putuskan untuk cari mentor teman-teman. Nah, cari mentor inilah yang bakal membimbing saya bagaimana caranya supaya berbisnis dengan baik. Nah dari situ akhirnya saya cari mentor, saya perbanyak ikut seminar, saya perbanyak ikut pelatihan-pelatihan, sampai saya waktu itu berangkat ke Jakarta ya. Saya ikut seminar pelatihannya dari Pak Tung Desemoringin, itu mentor saya. Saya berangkat ke sana, modal nekat banget teman-teman, modal uang secukupnya, cuma berangkat, kita sewa hotel. Sedikit cerita, jadi ceritanya saya sewa hotel itu untuk jam 12 siang ya teman-teman. Seminarnya mulai jam 7 pagi, saya nyampe di Jakarta itu kurang lebih jam 1 atau jam setengah 2. Dari jam segitu sampai mulai seminar masuk itu jam 7 pagi. Saya tuh ngemper di pinggir Alfamart, kalau nggak salah itu Alfamart atau Indomaret. Ya, kita ada beberapa orang, kurang lebih 6 orang gitu kan. Kita ngemper di pinggir Alfamart, benar-benar ngantuk, nggak tahu mau kemana, dan akhirnya pas jam setengah 4 atau jam 4 itu azan subuh, akhirnya kita berangkat ke Istiqlal. Kebetulan dekat, nggak terlalu jauh, kita berangkat ke Istiqlal, kita naik Grab kalau nggak salah pada saat itu udah ada. Berangkat ke Istiqlal, kita sholat subuh di sana dan kita sedikit perbahan badan ya, kita istirahat sebentar. Akhirnya jam 6, setengah 7 kita balik lagi ke hotel tempat di mana seminar itu berjalan. Padahal lantainya itu cuma basement, jadi kayak bukan di basement. Jadi di ballroomnya seminarnya saya ada di lantai 5 gitu, tapi nggak bisa masuk karena buat masuknya itu check-innya jam 12 gitu. Akhirnya kita ngemper. Nah itu pengalaman banget sih. Dari itu saya belajar, ternyata luar biasa banget. Setelah saya punya mentor, saya diajarin gimana caranya berbisnis. Akhirnya saya ketagihan nih, saya belajar lebih, saya ikutin seminar lagi yang lebih banyak lagi, yang lebih bisa membawa saya ketujuan saya itu belajar bisnis dan akhirnya mentoring. Kemudian yang ketiga, saya cari lingkungan yang positif teman-teman. Saya cari lingkungan yang benar sesuai sama diri saya. Karena pada saat itu saya cuma pikir, kalau saya salah gabung sama orang-orang, bisa-bisa saya nggak berjalan nih. Pada saat itu prinsip saya adalah saya pengen berbisnis, saya pengen buka usaha gitu. Karena saya pengen membantu orang banyak dari bisnis saya. Tujuan saya kayak pada saat itu seperti itu. Kemudian saya beberapa kali mengalami kejadian. Saya cerita kepada teman saya, dia bukan orang yang suka bisnis ya, jadi dia cuma passionnya cuma
akademis saja, dia kuliah, berangkat pulang, kuliah, berangkat pulang, dan bahkan tujuannya setelah kuliah dia pengen kerja di kantoran gitu kan. Pokoknya lebih kepada karirnya seperti itulah. Saya cerita dan saya mendapatkan masukan tuh yang tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Jadi malah dia bilang, udah lah ya gitu, kita kan masih kuliah nih, buat apa kita belajar bisnis gitu kan, ngapain gitu, capek-capek belajar bisnis, ini kuliah aja, kamu fokus dulu kuliah, selesaiin kuliahnya, kalau habis itu kuliah, kamu cari kerja, habis itu cari kerja, kumpulin modal, dan baru deh kamu buka bisnis gitu. Dia nyaranin seperti itu. Tapi saya pikir, kalau saya nggak mulai dari sekarang, bisa-bisa saya terlambat nih. Nah jadi akhirnya, saya cari lagi nih orang-orang yang cocok. Akhirnya saya cari yang lebih sesuai dengan passion saya atau yang lebih sesuai dengan tujuan saya. Saya gabung dah lebih banyak ke orang-orang yang passionnya ke bisnis itu. Saya gabung komunitas bisnis, saya ikut mentoring bisnis. Jadi di situ lingkungannya emang orang-orang yang sudah bisnis. Jadi mau gimana pun juga kalau kita cerita ya kita nyambung. Dan saran yang dia ajukan ya lebih tertuju tentang bisnis gitu, bukannya meninggalkan bisnis kita ya, bukannya malah jauhin udah nggak usah bisnis gitu kan. Kayak gitu teman-teman. Jadi itulah 3 prinsip yang sering saya pegang pada saat itu, pada saat kuliah. Mungkin bisa teman-teman tiru, ya mungkin teman-teman yang saat ini masih kuliah atau masih sekolah, tinggal dipraktekin aja, disesuaikan dengan kegiatannya. 3 prinsip itu yang pertama saya ingetin lagi ya, saya nggak pengen jadi mahasiswa kupu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya pengen punya mentor, saya harus cari mentor gitu. Kemudian yang ketiga, saya perlu lingkungan yang positif gitu teman-teman. Nah, kemudian masuk di era sekarang ini teman-teman, kita masuk bahwa saat ini kita tahu ya, pandemi corona ini sangat-sangat berdampak kepada segala sektor, mulai dari sektor yang terendah hingga sektor yang tertinggi ya. Pebisnis besar, pebisnis kecil, terkena semua dampaknya. Bahkan saya dapat data dari Pak Ganjar Pranowo ya, ini fakta tentang corona pada tanggal 6 April yang terkena dampak itu ada 191 perusahaan, 191 perusahaan terdampak karena virus corona ini yang terdata, dan jumlah pekerja yang terdampak itu ada 148.791, itu yang terdampak teman-teman. Dan yang diparah lagi yang terkena PHK di Jawa Tengah, ini data di Jawa Tengah ya teman-teman, terkena PHK 24.240 orang sebanyak itu teman-teman. Boleh Anda dikoreksi barangkali ada salah datanya ya teman-teman. Ini saya dapat dari videonya Pak Ganjar Pranowo. Ada total sampai 24.240 orang, dan bahkan di Banyumas aja, di Banyumas tempat saya tinggal, di Banyumas itu ada total 1.222 pekerja di rumahkan. Sebanyak itu teman-teman, hanya karena pandemi corona. Dan mungkin kalau kita berpikir sebanyak itu orang yang terkena PHK, bagaimana cara mereka melanjutkan hidupnya, bagaimana cara mereka untuk mendapat penghasilan baru gitu kan. Sebetulnya PR-nya bukan cuma milik mereka pribadi, bahkan untuk bagi pengusaha-pengusaha, mereka punya PR yang lebih besar lagi teman-teman. Karena apa? Bagi seorang pengusaha, mereka punya sebuah kapal, mereka punya sebuah kapal dan mereka nakodanya. Ketika terkena dampak atau terkena badai, yang menanggung satu kapal itu adalah nakodanya teman-teman. Jadi berkata, ketika ada sebuah perusahaan dan di dalamnya terdapat sebuah karyawan atau misalnya ada beberapa karyawan, yang menanggung beban karyawan itu adalah pengusahanya. Mereka menanggung beban lagi. Kenapa? Selain mereka menanggung beban keluarga mereka sendiri, mereka juga menanggung beban keluarga karyawan. Karena kalau karyawan tidak mendapatkan gaji atau karyawan tidak mendapatkan pemasukan, maka keluarganya tidak mendapat pemasukan. Itu PR yang sangat luar biasa dihadapi para pelaku bisnis teman-teman. Jadi emang segala sektor, semua orang terkena dampaknya teman-teman, bukan cuma kalangan bawah aja atau kalangan atas saja, tapi semua, mulai dari kalangan bawah sampai atas terkena dampaknya. Dan saya ada sedikit tips atau mungkin cara-cara ya yang bisa kita praktekkan di dunia bisnis. Nanti saya bakal di belakang, di akhir video ini saya bakal kasih sedikit solusi yang bisa teman-teman praktekkan, bahkan langsung teman-teman praktekkan untuk mendapatkan penghasilan. Tapi sebelum saya masuk ke solusinya, saya ada beberapa tips yang bisa teman-teman pakai untuk menghadapi corona pada saat ini, menghadapi krisis pada saat ini di era pandemi corona. Tips yang pertama teman-teman, ini bagi pelaku bisnis ya,
boleh teman-teman pakai tips lainnya. Tapi saya ada 3 tips yang saya lebih garis besarkan saja. Yang pertama, bagi pelaku bisnis, tips yang pertama adalah mencari alternatif lain, teman-teman. Mencari alternatif lain maksudnya seperti ini. Mungkin di era sekarang ada beberapa bisnis yang tidak bisa bertahan, teman-teman, atau bahkan harus berhenti karena efek pandemi corona. Itu lebih banyak terkena kepada bisnis-bisnis yang misalnya harus bertemu dengan orang banyak atau harus berhubungan dengan orang lain yang lebih notabene jarang kita tahu maksudnya asalnya dari mana gitu. Itu lebih banyak terkena dampaknya. Dan tips yang bisa kita pakai adalah yang pertama, cari alternatif lain. Seperti contoh, saya ada gambaran di sekitar saya ini ada Kita Trans ya. Kita Trans itu adalah travel yang biasa nganterin antar kota para penumpang. Untuk saat ini Kita Trans itu sedang melakukan sebuah sedikit perubahan karena untuk travelnya sendiri mungkin agak tersendat karena pandemi corona ini. Sedikit orang yang keluar masuk atau bahkan tidak boleh untuk keluar masuk kota ya. Akhirnya dia memutuskan untuk beralih berjualan remah-remah, teman-teman. Jamu, berjualan jahe, kayak gitu, teman-teman. Jadi bisa kita akali bahwa kalau bisnis kita nih saat ini nggak bisa bertahan, kita coba pakai bisnis lain atau kita coba pakai alternatif lain, kayak gitu. Dan saya ada beberapa alternatif yang bisa teman-teman pakai. Peluang di saat corona ini yang mungkin bisa kalian terapkan ya, yang lagi booming saat ini adalah yang banyak diperlukan, yaitu sembako. Yang pertama, sembako. Karena semua orang masih butuh sembako, butuh stok sembako karena lebih banyak di rumah ya teman-teman, kebutuhan lebih banyak sembako. Kemudian yang kedua, frozen food. Frozen food ini sekarang lagi tren banget karena biasanya orang itu makan untuk satu hari ini habis, misalkan mereka beli satu hari habis, besoknya beli lagi. Tapi karena ada kendala, kita harus selalu stay at home, kita harus selalu mengkarantina diri di rumah gitu kan. Jadi frozen food ini lagi jadi tren karena ini bisa bertahan lebih lama lagi. Cukup kita beli banyak, beberapa misalkan 10 untuk stok 1 minggu, kita bisa bertahan selama 1 minggu. Kemudian pembersih. Nah, untuk pembersih ini misalkan dari sebelum ada pandemi corona, desinfektan itu lebih banyak digunakan untuk mencuci mobil misalkan, atau membersihkan peralatan-peralatan medis, peralatan-peralatan dari atau di dunia peternakan itu peralatan kandang misalkan. Sekarang lebih banyak digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Banyak sekali orang sekarang yang menjual dari pembersih ini, desinfektan, hand sanitizer, dan lain sebagainya, hand soap gitu kan. Kemudian yang selanjutnya ada herbal, teman-teman. Nah, karena kita butuh untuk selalu menjaga kestabilan tubuh, kita butuh untuk selalu menjaga imun tubuh, banyak banget sekarang yang jualan jamu, berjualan herbal, atau bahkan vitamin-vitamin, itu banyak banget. Kemudian yang selanjutnya ada mainan anak mandiri. Nah, karena semua anak sekarang sekolahnya diliburkan, harus belajar dari rumah, jadi mungkin bahkan jadi agak sedikit mengganggu pekerjaan orang tua ya, yang juga work from home gitu kan. Nah, untuk menanggulangi itu, para orang tua biasanya membelikan mainan yang bisa dimainkan kepada anak, yang bisa diberikan ke anak supaya bisa main sendiri gitu, main secara mandiri. Daripada ganggu orang tuanya kerja, misalkan, gue deh mending mainan aja nih, saya beliin mainan, karena kamu mainan aja, jangan ganggu bapak gitu kan. Kemudian home gym, nah, untuk menjaga agar tubuh tetap fit, kebanyakan dari kita biasanya selalu mungkin yang sering nge-gym di luar gitu kan, jadi harus terpaksa nge-gymnya di rumah aja sendiri gitu kan. Akhirnya mereka beli peralatan gym, mulai dari barbel, matrasnya atau apapun itu mereka beli sendiri. Ini bisa jadi peluang juga. Kemudian e-learning, teman-teman. Nah, dari e-learning ini sebelum terjadi pandemi corona, banyak sekali seminar-seminar publik gitu kan. Salah satunya saya juga contohnya sering mengadakan seminar publik, mengadakan training gitu kan kepada orang-orang banyak. Tapi karena ada pandemi ini harus berganti alih, harus di e-learning kan atau secara online. Jadi sekarang banyak banget yang mengadakan seminar online kayak gitu. Itu beberapa peluang bisnis yang bisa teman-teman pakai. Jadi tips yang pertama mencari alternatif lain ya, bisa jualan sembako, jualan frozen food, pembersih, herbal,
mainan anak mandiri, home gym, e-learning seperti itu. Kemudian yang kedua, mengonlinekan bisnisnya. Nah, bagi teman-teman yang pada saat sebelum corona itu berjualan secara offline, sekarang udah saatnya deh untuk melakukan bagaimana caranya kita branding produk kita itu menjadi produk yang online gitu, yang online able gitu kata. Jadi semuanya misalkan jadi restoran yang tadinya konsumennya harus datang, nggak bisa dibawa pulang. Nah sekarang udah mulai berpikir gimana caranya untuk konsumen nggak perlu datang, cukup melalui GoFood, GrabFood udah bisa order gitu kan. Jadi bisa teman-teman pikirkan gimana caranya konsumen tetap di rumah. Bagi kaum berubah ini sangat sama sekali karena mereka lebih cenderung memilih untuk stay di rumah, stay pegang HP, karena emang sekarang media promosi yang sangat efektif ya. 5 inci itu di ponsel kita cukup share aja poster, share promo-promo di HP, di Instagram, sosial media, semuanya sangat berimpact di saat ini. Jadi lebih baik sekarang kita mulai mikir deh gimana caranya untuk mengonlinekan bisnis kita yang tadinya kita harus nganter barang sendiri atau kita konsumen harus datang ke tempat kita, dan kita mulai mikir gimana caranya konsumen nggak perlu datang dan kita nggak perlu keluar, tapi ada yang mengantarkan, tetap ada yang beli gitu. Jadi kita online kan semuanya kayak gitu. Itu semua jadi peluang bisnis banget teman-teman. Kalau kita nggak berani merubah seperti itu, ya kita bakal semakin tergerus sama pandemi corona ini. Sebelum ada pandemi corona pun mengonlinekan bisnis pun sekarang sudah menjadi tren yang sangat banyak digaungi di dunia bisnis ini teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah jual produk orang. Nah, kenapa saya kasih jual produk orang? Seperti ini teman-teman. Bagi teman-teman yang bingung kan, misalnya ada produk yang tidak bisa teman-teman jualkan lagi, tadinya punya bisnis A misalnya, tapi nggak bisa dijual lagi. Kemudian teman-teman bingung harus jual kemana lagi. Daripada teman-teman mulai nanam bibit lagi, ibarat kata capek-capek harus mulai nanam dulu, harus mulai nyangkul dulu sampai bibitnya tumbuh jadi pohon, kemudian berbuah, baru teman-teman panen, teman-teman jual. Itu akan memakan waktu yang cukup lama. Karena saat ini yang penting adalah kita bisa menjual saat itu juga dan kita bisa mendapat pasukan saat itu juga, bener nggak? Dilema sekarang adalah bagaimana cara kita mendapatkan penghasilan tambahan daripada penghasilan pokok gitu kan. Di lain penghasilan pokoknya mungkin kita ada dan kita perlu yang namanya penghasilan tambahan karena kebutuhan semakin banyak gitu. Ya oke, saya lanjut lagi ya, tadi agak sedikit error di kameranya. Nah jadi yang terpenting saat ini adalah bagaimana kita mendapatkan penghasilan secara cepat gitu kan. Daripada kita nanam dulu bibitnya sampai berbuah, baru buahnya kita jual, lebih baik kita cari orang lain yang punya produk, kita minta produknya, bukan kita ambil produknya, kita jualkan produknya, kita sebagai dropshipper atau reseller gitu kan. Karena semakin banyak juga di zaman sekarang itu, di era sekarang ini banyak juga kok yang jualan kayak masker. Mas, salah nggak sih jualan masker? Nggak salah teman-teman, karena apa? Masker kan jadi kebutuhan. Dan kalau ada peluang, ya kita jual aja. Yang penting jangan justru menjadikan kebutuhan ini justru menyiksa gitu. Ibarat kata kalian beli masker harga yang murah, kalian jual semahal-mahalnya gitu. Jangan seperti itu. Hand sanitizer banyak juga yang jualan. Dan lebih sekarang saat ini nih, contoh aja saat ini udah mulai mendekati bulan Ramadan gitu kan, bulan-bulan puasa. Nah kebutuhan apa yang biasanya ada di bulan Ramadan? Ya yang pertama mungkin kue lebaran yang bakal sering pakai, atau kemudian yang kedua kurma gitu kan. Teman-teman bisa ambil itu, kalian bisa jualkan produk itu kepada orang banyak gitu. Karena yang penting kalian cuma tinggal ambil barangnya, kalian jualkan, laku, kalian dapat penghasilan seperti itu. Nah kemudian yang selanjutnya, nah itu ada 3 tips seperti itu teman-teman. Jadi ada 3 tips bagaimana cara kita, bisnis kita bisa bertahan atau kita bisa bertahan di era pandemi corona. Sedikit tips aja, mungkin masih banyak tips lainnya yang bisa kalian dapatkan. Jadi saya cuma fokus ke 3 tips aja. Yang pertama mencari alternatif lain, kemudian yang kedua mengonlinekan bisnis Anda, kemudian yang ketiga menjual produk orang lain ya. Daripada memaksakan kita menjualan bisnis, menjualkan barang-barang yang udah deh, yang enggak kebutuhan-kebutuhan yang bukan kebutuhan saat ini, misalkan jual apa gitu kan, yang bukan harus dibutuhin. Daripada itu mending cari yang sekarang dibutuhkan gitu. Nah, pada saat ini saya juga ada sebuah program, teman-teman. Saya punya solusi buat kalian yang pengen punya penghasilan tambahan. Jadi saya menawarkan kepada kalian, saya punya sebuah program yang bernama Mitra Makler, teman-teman.
Dari Matra Kreatif ini, saya punya sebuah bisnis yang bernama Matra Kreatif. Dan di bisnis ini saya punya sebuah program yang saya tujukan atau yang kita tujukan untuk kalian yang pengen punya penghasilan tambahan pada saat ini. Dan kita melihat dari peluangnya. Kita namakan programnya sebuah Mitra Matra, teman-teman. Nah, dari Mitra Matra ini kalian bisa mendapatkan penghasilan tambahan sekaligus kalian bisa belajar tentang bisnis. Nah, Mas, apa sih Mitra Matra itu? Jadi Mitra Matra ini adalah sebuah adopsi dari sistem dropshipper atau reseller yang sedemikian rupa kita sesuaikan dengan keadaan saat ini dan kita sesuaikan dengan produk yang kita punya, itu produk jasa di digital marketing. Kita sesuaikan supaya apa? Supaya teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat lagi. Nah, dari Mitra Matra ini kalian punya ada dua tipe di Mitra Matra ini. Yang pertama itu tipe kategori premium. Kemudian yang kedua adalah kategori freemium, teman-teman. Nah, jadi setiap tipe ini kalian bakal mendapatkan benefit yang berbeda-beda. Tapi intinya kalian tetap mendapatkan penghasilan, kalian tetap mendapatkan pelajaran atau mentoring bisnis. Nah, salah satu kelebihan atau benefit yang bisa kalian dapatkan kalau kalian join di Mitra Matra adalah yang pertama, kalian bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari menawarkan produk atau jasa dari Mitra Matra. Kalian cukup menawarkan kepada orang lain, misalkan ada orang yang butuh website, butuh buat bikin website atau desain logo misalkan. Ada orang yang cari itu, kalian menyarankan aja, kamu bisa bawa teman yang mencari itu ke Matra Kreatif. Nah, dari situ kalian langsung dapat fee 10% dari setiap transaksi yang mereka lakukan. Bayangin aja, misal ada seseorang yang ingin membuat aplikasi misalkan. Aplikasi total projectnya adalah 20 juta. Kita ambil kata pembuatan aplikasi senilai 20 juta. Jadi total transaksi 20 juta itu teman-teman dapat 10%-nya, berarti 2 juta. Sesimpel itu teman-teman, cukup merekomendasikan aja. Gitu. Kemudian yang kedua, kalian bakal dapat bimbingan secara berkala tentang bisnis, ya. Jadi kalian bakal diajari bagaimana cara public speaking yang bagus, kalian bakal diajari bagaimana cara marketing yang bagus menawarkan orang. Kemudian kalian bakal diajari bagaimana cara untuk membuat sebuah bisnis. Karena apa? Karena setelah kalian ikut Mitra Matra, kalian bakal dibimbing bagaimana cara membuat bisnis. Dan kalau kalian mencapai kategori yang kami tentukan, kalian bakal dapat investasi langsung dari Mitra Matra. Jadi kalian belajar bisnis di Mitra Matra dan kalian dapat investasi dari Mitra Matra. Seperti itu, teman-teman. Dan untuk Mitra Matra sendiri ada 4 tingkatan ya, teman-teman. Yang pertama itu elite, yang kedua master, yang ketiga epic, dan yang keempat legendary. Seperti itu. Jadi ada beberapa tahapan yang perlu teman-teman lalui agar mencapai poin-poin tertentu. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, untuk cara gabungnya, teman-teman bisa gabung bersama kita di Bitly Mitra Matra atau cek nomor di bawah ini, ya. Cek nomor di bawah. Kalian bisa kontak ke situ langsung atau bisa kita sharing-sharing juga. Sering kita upload, sering kita sharing-sharing di Instagram. Bisa teman-teman cek di Instagram kami di matrakreatif.id. Kalau kalian cek di bawah aja. Oke, teman-teman, cukup seperti itu aja. Mungkin bagi ada yang pertanyaan, silahkan boleh tanya di kolom komentar di bawah atau boleh langsung kontak ke nomor saya atau kontak ke Instagram saya biar kita bisa saling ngobrol-ngobrol lagi. Oke, terima kasih atas waktunya. Sekian sharing-sharing dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Bila ada kata yang salah atau informasi yang kurang tepat, mohon maaf dan silakan dikoreksi. Terima kasih, saya Midas Ramadan Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.